Dipersembahkan oleh Nada keraguan ramai diserukan, politisi muda bisa apa? Kemampuan politik bukan soal tua atau muda, maka inilah saatnya pembuktian politisi muda menyumbang segenap pikiran dan tenaga bagi bangsa tercinta. Saya Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya dalam episode Politisi Muda Bisa Apa? Politik itu lebih ke hukum ya. Hukum di Indonesia itu tentang aturan-aturan, undang-undang, pasal-pasal yang berlaku di Indonesia itu. Politik. Politik, kalau buat aku sih politik itu sesuatu hal yang berhubungan dengan pemerintahan buat ngatur rakyat-rakyatnya. Politik ya, menurut saya itu politik seseorang yang merebutkan suatu kekuasaan gitu Kak, yang gue tahu. Politik. Gak penting sekarang politik itu. Peduli saya. Peduli sih, cuma kayak anak muda gitu kayak belum bisa apa-apa. Ya, eh, A few moments later. enggak sih, aku belum ada pertanyaan. Bagaimana cara dia mengembangkan politik di Indonesia itu supaya tidak ada kecurangan lagi. Kenapa sih kalau politik tuh kayak banyak banget yang dimanipulasi? Gak tahu. Politisi muda, Politisi muda itu Bisa apa sih lu semua? Gak bisa apa-apa. Gak ada apa-apanya. Cuman sekedar ikut-ikutan aja. Sudah hadir bersama kami narasumber politisi muda yang pertama ada Rian Ernest, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Selamat datang di Q&A. Ada Latifah Ansori, politisi Partai Nasdem. Dito Aryo Tejo, politisi Partai Golkar. Kemudian ada Mas Insan Kamil, politisi dari Partai Nasdem. Dari panelisnya sudah hadir bersama politik kami. kita ini penuh kecurangan, ya kan? Orang tuh bisa digerakkan kalau transportnya Untuk menjadi dikasih. di Senayan, mewakili partai-partai. Siap tidak? Kalau nanti Untuk sudah seorang anak muda yang mungkin dia lagi mungkin dia punya idealisme Aku mah yang awam bagus. politik gitu-gitu ya, awam ya. Ini Mas Rian ini masuk Geser jadi nyalek. paradigma anak muda, sekitar 600 anak bahwa politik itu kotor. Ketika masuk Makanya- parlemen saya mau bikin apa, undang-undang apa, atau cara seperti apa untuk kemudian itu secara sistemik akhirnya Di tengah kegelapan yang mengelilingi kita pasti terwujud. Karena sebenarnya Politisi muda bisa apa Tania? Silakan. Oke, aku mau nanya ke Latifah dan Rian. Ini kan karena kalian nyalek ya dan masih muda, mungkin cerita hidupnya nggak sebanyak Mas Insan. Mas Insan masih udah jauh lebih berpengalaman tentunya di apa namanya area advokasi ya terutama ya bidang kegiatannya. Tapi untuk Irfan dan Latifah kan baru dikenal juga mungkin di publik di Indonesia ini. Pertanyaannya gini, anak muda selalu masuk dengan janji akan menjadi idealis, akan membawa idealisme ke dalam politik. Tapi kan yang tadi sudah diceritakan juga sebelum-sebelumnya bahwa pada kenyataannya sepanjang politik kita berjalan selalu saja dihianati. Selalu saja idealisme itu dihianati. Partai Nasdem bahkan ketika masuk menjanjikan bersih juga. Semua partai lah ketika berdiri selalu menjanjikan bersih. Tapi pada akhirnya ada koruptor juga gitu kan. Nah coba kasih kita cerita yang personal dalam hidup Latifah dan Rian. Kasih contoh satu cerita di mana kalian mengambil pilihan yang berat, tetapi itu atas nama idealisme. Dan meninggalkan satu pilihan pragmatis yang sebetulnya memberikan keuntungan, entah politik maupun ekonomi. Baik, Latifah dulu silakan. Cerita personal pilihan saya ya. Saya pulang ke Indonesia semata-mata untuk mengabdi pada Indonesia. Itu saya bisa pastikan.
Jadi konsep restorasi Indonesia yang Partai Nasdem bawa, saya rasa itu sangat cocok sekali dengan apa yang harus kita lakukan untuk membawa Indonesia lebih baik, membawa Indonesia maju. Kalau saya bisa masuk ke DPR RI waktu itu, saya di 2014, waktu itu juga sudah nyalek, saya ingin melakukan perubahan ikut bersama dalam konsep restorasi Indonesia ini. Ketika otak perempuan di umur 21 sampai hampir 30, 29, 30, itu kita keinginannya justru ingin settle down, ingin menikah. Lewat 30 concernnya sudah lain. Gitu kan. Kebanyakan Pak. Kita nggak bisa bedain. Tapi ini menjadi sebuah tantangan yang membawa saya kepada pilihan-pilihan sulit ini. Oke, sekarang Rian, silakan. Menjawab pertanyaannya, saya manggil Sis aja deh, jangan Mbak Kania, Sis Kania. Pengalaman pribadi, saya Sis Kania hampir tiap hari temu warga sekarang. Sekarang kan udah 1 bulan masuk masa kampanye. Dulu kalau saya buat temu warga, itu mungkin kalau lagi beruntung bisa 50, kadang-kadang turun 40 warga atau 30 warga. Suatu hari Sis Kania saya bikin acara temu warga. Pas saya awal datang cuma 7 orang. Terakhir yang datang 10 sampai 15 orang. Tapi tetap saya jalan lah ya. Namanya kita politisi ups and downs dong. Masa gitu doang lebay gitu kan baper. Tapi sesudah temu warga pasti saya evaluasi sama tim relawan saya. Saya nanya sama relawan saya, "Bang, kok dikit hari ini Bang?" Dia bilang gini Sis Kania, "Susah Bang. Baru kemarin saya nggak tahu apakah ini caleg atau incumbent di DPR. Bikin acara," dia bilang. "Bikin acara nih Bang. Tapi satu warga dikasih 50.000. Abang kan nggak kasih duit, ya hilang lah. Sekarang pasaran lagi naik. Kalau saya mau pragmatis Sis Kania, saya pasti ya kan gue mau menang. Ya gue kasih ya 50.000, 100.000 dan segala macam. Cuma duit dari mana Sis? Mungkin saya bisa deh minjem duit. Mungkin Bro Iman nih kan creativepreneur, duit banyak. Saya pinjam 10M misalnya. Mungkin yang lain juga saya pinjam 10, 30M. Mungkin saya bisa menang cara kayak gitu Sis. Tapi saya udah hitung, kalau saya masuk di DPR, gaji halal saya paling 4-5M selama 5 tahun, kurang lebih lah. Saya tekor 25M, gimana saya nutup modal orang 25M? Apa mau IKTP? Kan gak juga. Jadi ya itulah, penonton terdiam. Dipersembahkan oleh